Ya. Penny Lusiati tak kuasa menahan tangis saat menjadi saksi sidang kasus kematian suaminya Hendrikus Pratama di Pengadilan Negeri Kutai Barat Kamis pagi 13 Oktober 2022. Penny awalnya memberikan keterangan dengan lancar saat ditanya penuntut umum seputar kronologi kejadian hingga suaminya meninggal. Namun, saat majelis hakim menguatkannya untuk tabah dalam mencari keadilan atas kematian suaminya, Penny tiba-tiba tertunduk lesu. Tangis wanita 37 tahun itu pun pecah saat ditanya apakah dia sudah memaafkan para pelaku. Sebab menurut dia, sejak awal keluarga terdakwa tidak ada satupun yang meminta maaf terhadap dirinya maupun keluarga besar mendiang Hendrikus. Selain itu, perempuan asal kampung Ngenyan Asa ini kian terbebani karena harus menghidupi 2 orang anak yang masih duduk di bangku SD dan SMK. Tommy, adik ipar Penny yang juga menjadi saksi dalam sidang, berusaha menenangkan sang kakak yang terlihat masih sulit menerima kenyataan. Maafkan perbuatan terdakwa kalau memang terbukti terdakwa yang melakukan. Bisa kita lanjutkan sedikit lagi ya, makanya tadi saya bilang keadilan itu pahit ya buat kita semua. Ada terdakwa atau para keluarga terdakwa datang minta maaf? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Ada penyelesaian secara adat? Tidak ada. Tidak ada ya. Nggak ada yang datang keluarga terdakwa. Saksi Tommy ya. Saya sedikit ada datang tadi katanya karena dihubungi oleh ibu saksi Penny ya. Oke, yang perawat berarti di puskesmas ya, bukan dokter. Bukan. Oke. Saya berinisiatif untuk memberikan karena diceritakan bahwa nyeri lambung di sempat ke apotek itu mengambil obat. Oke, datang, dipersilahkan, periksa, kasih obat, gitu ya, langsung suntik. Diperiksa dulu, Pak. Diperiksa dulu. Tensinya, saya periksa dulu. Trauma ini benda tumpul. Trauma benda tumpul ya. Kami kalau otopsi, kami datang ke Polres bersama kuasa hukum keluarga, waktu itu tidak dilihatkan. Selain Penny, suasana sedih juga dirasakan Aprianus Paskalis Gelung, lantaran dia juga menjadi korban penganiayaan sesama tahanan di rutan Polres Kobar, karena dia ditangkap bersamaan dengan Hendrikus dan dibawa ke sel Polres Kobar pada 10 April 2022. Tangis Gelung pecah saat majelis hakim menanyakan soal pertemuan terakhir dirinya dan almarhum Hendrikus di rumah sakit. Saat itu kata Gelung, mendiang Hendrikus yang meminta maaf kepada dirinya dan keluarga karena Gelung ikut jadi korban dan terseret kasus penjualan BBM tanpa izin. Sidang pun sempat diskors karena Gelung nampak sangat sedih dan berurai air mata sambil menunduk. Dilanjutkan tidak saksi? Masih kuat? Bisa? Bisa ya? Kalau perlu waktu sampaikan saja. Sedang di skors. Tenangkan diri dulu, minum dulu ya. Iya, dipukul lagi. Total 20 kali isinya. Ratri. Tahan, ya. Atau diinjak tahan ini kayaknya.
kunyit ini. Pakai ini. Pakai kunyit ya. Ya yang keras. Yang itu ya. Udah bilang ampun sudah ya capek. Anda olahraga kalau tapi paksa. Rahmat pukul juga. Rahmat pukul juga. Ya perut. Bagian perut. Berapa kali? 20 kali. 20 kali juga. Itu sudah bagian ke depan, belakang. Depan. Si ayah juga depan juga ya. Belakang ada dipukul nggak bagian sini? Kalau dengan belakang ini mereka pakai kunyit yang keras ini. Angkatnya begini. Oh, yang di pinggang itu pakai kunyit. Iya. Itu pas rebah itu. Atau pas berdiri ya? Pas lagi kerampahan dulu begini posisi. Dulu begini. Iya. Terus ya. Nah, pas lagi duduk begitu dipijak. Iya. Sementara itu di akhir sidang perdana ini, Royji Saputra, salah satu terdakwa yang disebut geng di rutan Polres Kubar, akhirnya meminta maaf kepada keluarga almarhum Hendrikus sebab dia disebut-sebut dari aktor penganiayaan terhadap Hendrikus Pratama hingga babak belur dan meninggal dunia 24 April lalu. Saya pribadi meminta maaf kepada keluarga almarhum Hendrikus Pratama atas kejadian ini semua. Saya sangat menyesal semua. Saya sangat menyesal. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga Hendrikus Pratama, terutama kepada istri beliau. Saya minta maaf. Ini di luar dugaan saya. Seperti itu. Jadi saya minta maaf. Nanti ada agendanya ya. Adapun 5 terdakwa penganiayaan Hendrikus dan Paskalis Gelung ikut dihadirkan dalam sidang perdana ini. Namun saat pemeriksaan saksi Gelung, mereka diminta keluar karena Gelung merasa tertekan jika melihat muka para terdakwa. Kelima terdakwa diantaranya Royji Saputra, Julian Rasidi, Rahmat, Beno Suandi, dan Ratri Junius Feozinki Kayah. Mereka adalah tahanan Polres Kubar dalam berbagai kasus kejahatan yang ditangani Satuan Reserse Kriminal dan Res Narkoba. Atas perbuatannya, para terdakwa terancam hukuman penjara 12 tahun. Sementara itu, untuk sidang lanjutan akan digelar kembali Selasa 18 Oktober 2022. Andras Risno, RRS Nawar melaporkan.